Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Hore, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Adik-adik, puji Tuhan jumpa lagi kita. Dan sebelum kita renungan pagi ini, yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri dengan semua berkat rahmat-Mu yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga oleh kekuatan Tuhan kami dapat hidup berdasarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin, amin. Adik-adik, perjalanan panjang kita untuk belajar firman Tuhan menghantarkan kita sampai pada kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan tertulis demikian. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, atau berpalinglah Elisa ke belakang, dan ketika Elisa melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah Elisa ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin, amin. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita. Nah, kalau adik-adik yang setia merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian sekolah minggu, kita pasti ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan. Nah, semua kita harus menghormati Tuhan. Nah, Tuhan itu kan tidak kelihatan, contoh Bram. Jadi bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang bagus adik-adik. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan memberikan wakilnya ke dalam dunia ini, yaitu orang tua kita sebagai wakil Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita taati, adik-adik. Tetapi Tuhan juga memberikan hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan suara Tuhan bagi kita, umatnya. Pada saat itu adalah nabi-nabi. Tuhan berbicara kepada nabi-nabi. Sehingga umat Tuhan harus menghormati nabi-nabi Tuhan. Karena nabi-nabi Tuhan itu membicarakan atau menyampaikan, meneruskan pesan Tuhan kepada umat, kepada jemaat yang harus dihormati. Nah, betul bahwa sekarang ini suara Tuhan itu kita dengar melalui atau kita tahu melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Nah, tapi pada saat itu adik-adik, suara Tuhan itu didengar umat oleh para nabi. Sehingga umat Tuhan, jemaat Tuhan harus menghormati dan harus taat kepada nabi-nabi yang ada. Bukan sembarangan, bukan tidak hormat, bukan kurang ajar atau suka mengejek-ngejek. Karena barang siapa yang memperlakukan nabi Tuhan dengan tidak benar, maka Tuhan pun akan marah dan Tuhan akan berperkara atau Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak menghormati nabi-nabi Tuhan. Nah, di dalam bacaan hari ini kita melihat adik-adik, Elisa ini kan adalah nabi Tuhan. Tapi malah diejek, tidak dihormati oleh anak-anak daripada kota Betel. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Tuhan marah, maka
dikatakan beruang dari hutan. 2 ekor beruang dari hutan adik-adik mencabik-cabik mereka. Berapa banyak mereka? Mereka itu sebanyak 42 orang anak adik-adik. Dicabik-cabik oleh beruang yang dari hutan. Nah adik-adik, kita melihat betapa seriusnya kalau kita tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan. Nah pada saat itu kan adalah nabi-nabi Tuhan. Dan dalam teks hari ini adalah Nabi Elisa. Nah dalam konteks kita saat ini atau dalam kehidupan kita sekarang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa itu contoh Bram? Kan tidak ada nabi lagi saat ini. Nah mereka itu adalah bisa jadi para lause kita yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan, yang menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Para lause, cuantau, bahkan boksu atau pendeta. Kita harus menghormati mereka. Setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita harus dihormati. Jangan diperlakukan dengan tidak baik, jangan diejek. Jangan itu adik-adik, awas hati-hati. Jangan sampai ada para lause yang cerita di depan, mengajarkan firman Tuhan di depan. Kita di belakangnya, alah apa nih yang disampaikan? Tidak mau dengar ya. Hati-hati adik-adik, karena itu yang disampaikan adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak menghormati firman Tuhan, pesan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, maka ada waktunya Tuhan akan berperkara sama kita. Jadi dari bacaan renungan hari ini, firman Tuhan hari ini kita belajar untuk lebih menghormati hamba-hamba Tuhan. Para lause, cuantau, juga boksu yang ada. Kita harus menghormati mereka karena mereka adalah pilihan Tuhan, utusan Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kita yang masih kecil ini. Amin. Untuk renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami dapat hidup melakukan firman Tuhan dengan menghormati setiap hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus untuk mengajarkan kami, mengajarkan firman Tuhan kepada kami yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan, tolong juga supaya sepanjang hari ini kami dapat hidup senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mempertaruhkan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik selamat beraktivitas, jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Shalom.